Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hari ini sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri 13 Lubuk Linggau yang alhamdulillah pada hari ini sudah berkesempatan hadir bersama saya untuk wawancara mengenai struktur pengembangan kurikulum. Saya ucapkan terima kasih Pak sebelumnya sudah berkenan untuk wawancara bersama saya, dan saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak, dan kepada Bapak boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anak Yastuti, Kepala Sekolah SD Negeri 13 Kota Linggau. Kebetulan pada hari ini kami menerima tamu dari Unpari mau wawancara mengenai kegiatan beliau atau tugas dari PGRI tentang kurikulum. Untuk itu hari ini ya kami atas nama kepala sekolah yang mempersilakan untuk pengajaran kami SD 13. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti dapat berguna untuk adik-adik yang berada di Unpari. Terima kasih ya Pak. Baik, langsung ke pertanyaan pertama, itu mengenai apakah Anda memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Boleh diberikan tanggapannya? Untuk kurikulum merdeka yang sudah selama ini kita jalankan, memang sebelumnya lah banyak kurikulum, namun karena memang ditanya ada kurikulum merdeka, bahwasanya kurikulum merdeka ini adalah kebijakan pendidikan yang menyeluruh, yang berfokus kepada pengembangan karakter peserta didik. Jadi tugas daripada sekolah itu adalah mencari karakter pada anak-anak didik kita itu untuk mengembangkan gimana anak-anak yang bisa dikembangkan, dari materi apa anak-anak yang bisa dikembangkan, itu untuk kurikulum merdeka. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang, Pak? Untuk selama ini, memang sebelumnya kan kurikulum 13 disempurnakan menjadi kurikulum merdeka. Nah, untuk kurikulum merdeka ini dirubah lagi dengan kementerian yang baru itu namanya kurikulum the training, yang artinya pendekatan pembelajaran yang mendekatkan kepada pemahaman, pendalaman, berpikir kreatif dan lebih menyenangkan. Kemudian di kurikulum yang sekarang ini di training ini, bahwa anak ini lebih pendapat IT yang mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Itu bedanya sedikit seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, ini perbedaan apa yang mendasar yang Anda rasakan dan diimplementasikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, Pak? Untuk kurikulum 2013 itu perbedaannya sedikit, itu di materi pendidikan, materi pembelajaran. Kalau kurikulum 2013 itu materi bahan ajarnya itu masih sistem yang lama seperti IPA, IPS. Itu untuk kurikulum 13. Di kurikulum merdeka ini berbeda. Bedanya di mana? Perbedaannya ada di IPA itu menjadi IPAS. Kemudian di kurikulum merdeka ini bahasa Inggris itu diwajibkan, termasuk pramuka. Di kurikulum 13 ada juga pramuka, tapi ditekan lagi di kurikulum merdeka ini pramuka juga masih ada. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ini apa tanggapan Anda terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum, Pak? Nah, yang inilah kami dunia pendidikan ini memang kadang-kadang ada permasalahan yang memang kita perlu ditegakkan. Karena apa? Karena apa yang dikatakan tadi, ganti menteri, ganti kurikulum, benar. Yang kurikulum merdeka belum tuntas, nah diganti lagi dengan kurikulum merdeka. Kurikulum training, perbedaan. Sebetulnya sama saja, semuanya kan berpusat kepada anak didik. Cuma perbedaannya sekarang ini, seluruh mata pelajaran di kurikulum yang sekarang ini akan kembali lagi seperti kurikulum yang lama. Karena apa? Memang secara ini itu mengalami kemunduran sebetulnya. Kemunduran di bidang apa? Di bidang sejarah. Di bidang sejarah, karena
anak-anak kalau memang diterapkan sejarah tidak ada, maka ke depan kami yakin anak-anak kita bangsa Indonesia ini tidak tahu tentang sejarahnya, itu akan mudah terumbang-ambing oleh perkembangan dunia. Nah itu di Kurikulum Merdeka ini agak disempitkan. Contoh, sejarah kan tidak ada. Ini yang kekurangannya. Kalau zaman dulu sejarah ada, kemudian zaman dulu ada PMT, sekarang tidak ada. Dia ada, tapi kekurangannya PPKN sekarang. Tapi PPKN itulah sudah mencakupan keseluruhan. Menurut saya sebagai pendidik ini memang bagus sih bagus, tapi kurang menyentuh terhadap anak didik tentang sejarah masa lalu bangsa Indonesia, tentang bagaimana bangsa Indonesia itu tidak ada lagi sejarah ini. Kemudian yang sangat krisis lagi, materi-materi di kurikulum sekarang ini untuk kelas yang rendah, kelas 1, kelas 2 ini lebih sulit dibandingkan dengan yang tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun sebelumnya ini kurikulum Merdeka atau kurikulum tahun 2008 itu masih anak itu masih bisa ada kalsium. Sekarang tidak ada lagi. Anak sudah bermain, kelas 1, kelas 2 itu memang belum ada berpusat kepada anak mampu untuk membaca, tidak ada. Tapi materinya tinggi, ini yang itu dikatakan kurang nyambung, dalam artian kurang nyambung. Jadi masih untuk anak kelas 1 itu sebetulnya masih enak kita menggunakan kurikulum yang lama, karena memang materi yang lama itu sangat menyentuh kepada anak didik, walaupun ada perubahan-perubahan itu Merdeka ini banyak bermain. Tapi menurut saya sebagai dunia pendidikan ini yang merasakan bahwa anak-anak sekarang ini di dalam karakter anak sudah jauh berbeda dibandingkan dengan pendidikan di masa lalu. Itu saja barangkali. Pertanyaan selanjutnya ini, apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Alhamdulillah untuk SD 13 ini pertama kali masuk itu tahun 2023 itu kami masuk ke sini sudah kelas bawah itu kelas 1 dan kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah sekarang sudah alhamdulillah untuk SD 13 ini lebih maju sedikit, semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka sesuai dengan anjuran daripada Dinas Pendidikan Nasional Kota Lubuk. Alhamdulillah bersyukur juga SD 13 ini sudah semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum 13 tidak tertinggal, kita sudah kembali kepada kurikulum Merdeka yang sudah dijalani semenjak tahun 2000 kami masuk ke sini 2023 sampai sekarang alhamdulillah sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua. Itu saja barangkali. Baik Bapak, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum Merdeka Pak? Nah, untuk tahun ini implementasi P5 yang diambil dalam 1 tahun ini yang pertama adalah kebijakan global. Yang diambil yang pertama kebijakan global itu mengangkat masalah tari daerah dan lagu daerah. Kemudian yang kedua di tahun ini baru pelaksanaan kemarin itu gaya hidup berkelanjutan, itu judulnya. Apa yang kita laksanakan itu masalah kerajinan tangan, daur ulang, masalah plastik itu kita laksanakan kepada anak-anak. Apakah Bapak pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka Pak? Kalau untuk kepala sekolah, kalau pelatihan itu secara ilmiah belum. Pelatihan khusus yang ada pelatihan itu untuk guru. Kalau kepala sekolah ini hanya memberikan informasi tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kalau memang pelaksanaan kami, kalau memang kebetulan saya K3S Kota Lubuk Linggau, kalau masa pelaksanaan kurikulum 13 ini kami sudah sering pergi ke Palembang membahas masalah kurikulum. Tapi secara teknis itu kurikulum yang ikut penataran ini itu kembali kepada guru. Guru itu sudah berapa kali Pak mengikuti pelatihan? Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada juga yang pernah jadi tutor untuk SD sebelah, tanggal sebelah SD 12, ada juga tutor antar guru, teman Jawat ya, teman Jawat. Ya sudah terlaksana di SD 13 alhamdulillah. Kadang kalau memang kami tidak mampu, karena memang kita kepala sekolah harus mencari solusi yang lain. Apa solusinya? Kami memanggil pengawas untuk datang di sini memberikan
pembahasan tentang materi-materi kurikulum merdeka. Selanjutnya, proyek apa saja yang pernah Bapak lakukan? Proyeknya Bu, yang kita lakukan sudah banyak. Contohnya kita melakukan film tadi, kemudian kita melakukan pengembangan guru seperti in-house training, kami melaksanakan itu setiap 1 tahun itu 2 kali. Di semester 1 dan semester 2 kami adakan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, walaupun ini kita laksanakan karena memang tuntutan perkembangan zaman memang dunia pendidikan memang harus lebih maju daripada sebelumnya. Memang kita untuk tahun depan kami mengadakan kearifan lokal, misalnya kegiatan. Selanjutnya ini terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang lebih intens untuk diimplementasikan dalam pembelajaran, Pak? Kalau profil yang lebih intens ini masalah dari ulang. Dari ulang kan mudah dicari, mudah didapat, kemudian ekonomis, kita tidak beli, anak-anak cukup membawa barang-barang bekas kita laksanakan. Ini yang spesifik untuk kita laksanakan di sekolah ini, dari ulang. Sama kesediaan daerah tadi yang sudah kita laksanakan. Ini apakah harapan Anda dengan melaksanakan kurikulum merdeka, Pak? Harapan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, karakter anak menjadi tumbuh berkembang dengan baik. Yang pertama, harapan kedua, kemudian tenaga pendidiknya lebih giat lagi memberikan pelajaran kepada anak-anak. Keduanya, bantuan dari pemerintah harus ada memang dilengkapi karena memang Chromebook itu memang di kurikulum mereka memang harus ada. Sementara kita ini masih menunjukkan istilah bahasa itu masih pinjam dari kawan sejawat. Itu harapan. Selanjutnya, apakah kurikulum merdeka sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran, dan seperti apa Pak contohnya? Kurikulum merdeka sudah dengan siswa. Sudah materi pelajaran karena memang sesuai dengan apa yang ada di kurikulum itu. Contohnya lab buku-buku memang sudah dibutuhkan sekolah satu. Anak mempelajari karena memang anak sekarang yang karakter jadi anak yang mencari, nanti sudah dapat yang mencari, itu baru dilaksanakan oleh guru. Ya, anak di karakter anak dulu yang dipertemukan baru dirumuskan oleh guru. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum merdeka, Pak? Alhamdulillah sangat baik seperti itu. Untuk di dalam kelas pertama kali belajar menyapa dulu ya, untuk berlindung apa yang berjalan. Kalau di kita ini bahkan di kurikulum yang baru ini kami lanjutkan untuk membaca ayat-ayat pendek dari kelas 1 itu minimal sampai surat Al-Baqarah. Jadi sampai kelas 1 ini minimalnya itu ada tambahan di dalam ini minimalnya seperti yang sudah hafal dari ini. Jadi alhamdulillah sudah terasa ada terasa. Tinggal nambah di kurikulum nanti ke depan ini mudah-mudahan ya bisa mengimbangi lah itu. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya terkait pengembangan program, Pak. Ini bagaimanakah Anda memasukkan unsur literasi, saintifik, HOTS, P5 dan keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat, Pak? Alhamdulillah karena memang di atas itu untuk depan kita semuanya kegiatan itu kami lakukan. Untuk pertama untuk majuan siswa kami adakan, kemudian untuk guru itu seperti saya sebutkan tadi ini apa namanya IHT harus training kita adakan biar guru itu jadi mengembang. Sudah kami anggarkan semua di atas apa yang kita lakukan karena memang sekarang ini kan sudah berbeda kurikulum merdeka ini beda dengan kurikulum yang 2013. Kalau kurikulum merdeka ini pendidikan berfokus kepada anak, gitu. Makanya kami laksanakan ke anak. Kalau guru-gurunya cukup untuk ACK sudah kegiatan anak kami semuanya kami anggarkan. Ini untuk yang terakhir, Pak, adakah nasihat atau saran dari Bapak yang boleh diberikan kepada saya selaku mahasiswa sebagai calon seorang guru SD, Pak? Terima kasih. Saya memang saran kepada calon guru yang dari Unpari
jurusan 7 SD sekolah dasar Sarana. Pertama adalah untuk giat lagi belajar, tuntutlah ilmu sampai akhir hayat, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu pertama. Jadi artinya apa? Kita mencari ilmu jangan sampai bosan. Cukup pertemuan hari ini sudah dianggap tidak ada. Terus kita gali terus karena memang guru itu dituntut ilmunya harus berkembang. Jangan sampai ada ketinggalan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rajin belajar, rajin akademis, kemudian banyak ikut kegiatan di akademis itu, karena memang ikut kegiatan di akademis itu akan mendorong potensi yang ada di mahasiswa. Dan kita di pernah mahasiswa, kami ikuti semua itu. Kalau memang waktu itu kalau tidak mengikuti itu, mungkin ada apa-apa kami tidak bisa. Yang itu kepada Anda, yang saya berikan dengan satu buku untuk belajar terus, belajar. Itulah kunci sukses untuk kita. Tanpa belajar, kita nanti masih banyak kegiatan yang lain yang akan kita lakukan tanpa belajar lagi. Kalau memang kita diam, nanti akan tertinggal oleh dunia pendidikan saat ini. Karena dunia pendidikan semakin lama akan semakin maju, berkembang dengan berjalannya dunia IT saat ini lebih luar biasa dibanding dengan itu. Lagi belajar, mudah-mudahan untuk ke depan lebih baik lagi, sukses sekolahnya, karena bisa mendapatkan hukum laut. Itu harapan daripada saran dari Pak sebagai hari ini yang memberikan tanya jawab. Dan yang kedua, barangkali apa yang tanggapan Pak hari ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak sesuai. Aku yakin. Pak, mohon maaf kalau ada salah, penjelasan salah. Mohon maaf, inilah barangkali keterbatasan dari Pak yang memberikan apa pertanyaan yang diberikan kepada Anda. Jadi barangkali terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak atas wawancaranya, dan saya juga memohon maaf mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Mungkin sekian wawancara pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.